Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini. Saudara-saudara, Paulus ingin menekankan dua bukti yang harus diperlihatkan bahwa kita sekarang hidup karena kemurahan Allah. Bukti yang pertama, apabila kita hidup karena kemurahan Allah, ditekankan pada ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, bukti yang pertama yang harus diperlihatkan bahwa kita hidup karena kemurahan Allah, apabila kita rela mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Ini penting saudara-saudara. Allah sudah melakukan banyak hal dalam hidup ini. Pengorbanan yang tiada taranya. Dia rela mati dan sekarang dia bangkit menyatakan kemenangannya. Apa respon kita atas kemurahan Allah ini saudara-saudara? Sebagai buktinya adalah mari kita perlihatkan bahwa kita mau rela mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Di sini dirinci oleh Paulus bahwa mempersembahkan hidup itu saudara-saudara, yaitu persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan hidup secara utuh kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Bukan kalau sudah mati baru kita mempersembahkan tubuh kita, saudara. Tidak ada gunanya lagi orang yang sudah mati mempersembahkan tubuhnya. Persembahan hidup kita kepada Tuhan selagi kita masih hidup. Persembahkanlah yang hidup, yang kudus. Yang kudus. Bukan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa telah sirna, dosa telah dipatahkan, telah dikalahkan. Sekarang kita hidup bagi Allah, saudara-saudara. Sebagai persembahan yang kudus, tanpa cacat dan celah. Oleh darah Yesus, sekarang hidup yang sudah ditebus dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara, persembahan yang berkenan, kita ingat persembahan Kain dan Habel. Anaknya Adam. Ada satu yang berkenan dan satu yang tidak berkenan. Dua-dua mau mempersembahkan kepada Allah. Satu yang kudus, satu yang berkenan, satu tidak berkenan. Allah mau menerima persembahan-persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Relakah saudara dan saya mempersembahkan hidup kita secara utuh kepada Allah? Sebagai bukti bahwa kita sekarang hidup karena kemurahan Allah. Hidup karena kemurahan Allah. Maka sekarang kita meresponinya secara positif. Tanggapan secara positif, yaitu rela mempersembahkan kembali hidup ini kepada Allah. Seperti Paulus juga pernah mengatakan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan hidupnya karena aku. Sungguh indah bukan? Hidup karena kemurahan Allah. Orang yang betul-betul punya statement hidup karena kemurahan Allah. Dia juga rela mempersembahkan hidupnya secara utuh kepada Allah. Yang kedua, sebagai bukti, Paulus menekankan pada ayat yang kedua Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah, saudara-saudara. Kata berubahlah ini totalitas kehidupan kita harus berubah, saudara-saudara. Pertama, kita sudah rela mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Sekarang kita juga harus mengalami perubahan hidup terus-menerus. Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17
Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Mengalami perubahan di dalam Kristus. Perubahan yang terus-menerus. Bukan sekali terjadi, saudara-saudara. Tapi terus ada pembaharuan dalam hidup kita dari hari ke hari. Semakin hari, semakin lebih baik. Semakin hari, semakin berubah di dalam Tuhan. Apa yang harus diubah, saudara-saudara? Karena hidup karena kemurahan Allah ini, mari kita mengalami perubahan-perubahan ini, saudara. Perubahan itu menyangkut 3 aspek dalam hidup ini. Yang pertama, perubahan mindset kita. Perubahan komitmen hati kita. Perubahan sikap hidup kita, saudara. Oh, change of your life. Perubahan dalam seluruh kehidupan kita. Change of your mind. Rubah cara pikir kita, mindset kita, cara berpikir kita. Change of your heart. Ubah komitmen hidup kita, ubah hati kita. And change your attitude. Ubah perilaku kita, ubah sikap kita. Kenapa kita mengalami perubahan ini? Karena hidup hanya karena anugerah Allah. Mari kita responi kebangkitan Kristus yang merupakan kemurahan Allah ini dengan mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Rindu saudara terus menerus diubah oleh Tuhan? Izinkanlah Tuhan terus merubah kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan punya cara juga untuk merubah kita. Kita harus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia dalam cara berpikir. Jangan menjadi serupa dengan dunia dalam perilaku kehidupan. Jangan menjadi serupa dengan dunia dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu semangat kebangkitan Kristus memotivasi kita, mendorong kita untuk terus mengalami perubahan demi perubahan. Semakin bertambah umur, harusnya kita semakin berubah. Semakin menjadi anak Tuhan, semakin lama semakin berubah. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Berita Paskah kita dengar tahun demi tahun. Apakah kita sudah mengalami perubahan? Tahun ini biarlah menjadi tahun perubahan lagi bagi kita. Bila di antara kita ada yang belum sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Allah. Jangan tunda-tunda lagi selagi masih ada kesempatan. Bila belum ada yang mengalami perubahan, mari alamilah perubahan di dalam Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Indah bukan rencana Tuhan dalam hidup ini? Saudara dan saya hidup karena anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kebaikan hati Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan kuasa kebangkitan Tuhan. Dia mau menjamah kita. Saudara yang mau terus mempersembahkan hidup kepada Tuhan, persembahkan dengan lebih baik lagi. Saudara yang mau terus mengalami perubahan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Mengasihi kami orang-orang berdosa. Datang mencari menyelamatkan kami. Dan sungguh kebangkitan Kristus sebagai bukti kemenangan Kristus atas kuasa dosa yang mengikat seluruh umat manusia kehidupan kami sehingga menjadi tidak layak, tidak berguna, yang akan dibinasakan oleh murka Allah. Tapi karena kemurahan-Mu kami diselamatkan. Karena kemurahan-Mu kami sudah dibebaskan dari kuasa setan. Setan telah dikalahkan. Karena kemurahan-Mu maut telah dikalahkan. Tidak ada kematian lagi bagi kami. Tapi yang adalah kehidupan kekal menanti setiap kami. Kami bangga dan bersyukur punya Allah yang datang mengerjakan 3 pembebasan ajaib. Bebas dari dosa, bebas dari kuasa setan, bebas dari maut. Hari ini kami meresponinya Tuhan. Dengan tetap menampilkan kehidupan kami, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Persembahkan secara utuh di hadapan-Mu. Hidup kudus berkenan kepadamu. Kami mau mengalami
perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Engkau punya cara merubah kehidupan kami. Ubahlah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan terus berbicara. Suara hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus terus berbicara melalui firman Tuhan ini. Memberkati setiap pendengar, setiap jemaat dimanapun berada. Berkati setiap kami, setiap pribadi, setiap keluarga. Apapun masalah Tuhan tahu. Tuhan tahu solusi. Tuhan siapkan jalan keluar bagi kami. Tuhan tahu di mana ada berkat. Tuhan tahu di mana jalan keluar. Setiap kami ingin berserah dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam situasi bangsa dan negara kami yang sedang bergumul dan bergumul dan bergumul dengan ancaman-ancaman virus ini Tuhan. Kami berdoa, campur tangan Tuhan tetap menyertai bangsa dan negara kami. Kepada aparat pemerintah kami yang bekerja keras dari pusat hingga daerah. Tuhan beri kekuatan, berikan hikmat kepadamu. Terima kasih kepada mereka, biarlah Tuhan jamah mereka semua. Terima kasih Bapa. Dan terus berkat kekuatan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini memampukan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap pemberita-pemberita firman Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi. Kuasa Allah hadir. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.